tidak terlalu malam seperti ini atau, bisa juga nanti diganti, hari lain juga silakan. Ini kebetulan tadi saya sudah mungkin sampaikan ke Mas Kristianto ya bahwa ya, jujur saja ini memang ini agak mendadak dan, mungkin, eee, apa namanya, dari pesan dari Bapak Kaprodi, Pak Mariono, kita nanti akan melakukan pengamatan ya, untuk, mata kuliah KKL ini ya. Dan, dengan saya nanti insya Allah ada, total 3 pertemuan dan nanti dilanjutkan oleh, dosen pengampu lain ya termasuk dengan Pak Mariono juga. Eee, Jika memang nanti ada pergantian dosen pengampu, mohon nanti bisa diskusikan kembali ya untuk jadwal, siapa tahu ada perubahan juga ya. Untuk presensi yang karena ini jadwalnya berbeda ya, yang sore tadi sudah saya, presensikan, nanti, selanjutnya bisa kita diskusikan untuk, jadwal yang lebih fix ya untuk 2 pertemuan mendatang. Dan, untuk mata kuliah ini, saya share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah terlihat ini slide-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi ini, sebenarnya untuk, kelas internasional juga ya, jadi semuanya ini dalam bahasa Inggris dan slide ini dibuat oleh Pak Mariono ya. Jadi pada intinya nanti, teman-teman akan melakukan, pengamatan di sekitar, tempat tinggal ya. Nah, untuk tugas ini, silakan, boleh dalam bahasa Indonesia dan, tentunya untuk latihan ya, boleh banget dalam bahasa Inggris ya. Dan jangan khawatir diledekin teman-temannya atau diledekin saya, nggak akan ya. Pastinya kita semua, sama-sama belajar ya untuk bisa meningkatkan kemampuan komunikasi baik dalam bahasa Indonesia maupun, dalam bahasa Inggris ya. Dan ini merupakan kesempatan ya misalnya nanti ingin ikut seminar internasional atau mungkin ada, meeting dengan orang luar bisa lebih pede lagi ya untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Baik, jadi ini, pesan dari Pak Mariono ya untuk, melakukan pengamatan, infrastruktur lingkungan ya di sekeliling tempat tinggal dengan, radius 0 sampai 2 kilometer ya. Jadi dengan, demikian ini sudah jelas ya ini adalah tugas, individu, nanti dengan saya, akan saya random ya, diacak gitu untuk presentasinya. Jadi, mohon minggu depan sudah siap ya. Saya kira, mungkin tidak terlalu sulit ya, radius 0 sampai 2 kilometer dari tempat tinggal saat ini ya. Boleh di sekitar kosan atau mungkin di rumah masing-masing ya. Dan ini, sudah dibuatkan template oleh, Pak Mariono, boleh banget bisa dipakai atau membuat, lebih kreatif lagi, bisa dibuat dengan jauh lebih, menarik dan pastinya yang lebih, kreatif, mungkin lebih, engagement-nya juga bisa lebih, meningkat, itu jauh lebih baik. Ini, apa namanya, step by step-nya betul-betul satu persatu ya. Jadi, ini ada template-nya, pastinya kita harus hapus dulu ya untuk foto yang ada di template itu dan di-replace dengan, foto pengamatan teman-teman.
dan juga, nanti fotonya usahakan ini foto primer ya, jadi bukan ngambil dari, Google atau mungkin dari AI gitu ya, pastinya foto existing ya. Kemudian nanti teman-teman bertugas untuk, membuat kajian dari segi kualitas ya. Nah, karena ini pengamatannya, sifatnya itu, visual ya, jadi kita nanti akan lebih banyak dalam aspek, kualitatif gitu ya. Boleh nanti menurut teman-teman apakah itu baik atau kurang baik, atau mungkin ada komentar lainnya dan pastinya akan jauh lebih bagus kalau ada masukan gitu ya. Dan tentunya karena ini kita dalam koridor akademis dan pastinya sudah ada peraturan-peraturan yang berlaku ya berdasarkan, peraturan pemerintah atau Permen LHK atau mungkin Permen PU dan lainnya, pastinya akan jauh lebih baik kalau teman-teman bisa membandingkan, kondisi existing di sekitar teman-teman dengan, peraturan yang berlaku tersebut. Mohon maaf sampai sini sudah cukup jelas mungkin? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, mungkin belum ada ya. Selanjutnya, nah yang dimaksud dengan infrastruktur lingkungan ya, ini ada beberapa, contoh infrastruktur lingkungan di sekitar kita pastinya ya, dan, karena kita mungkin mayoritas tinggal di Semarang ya, pastinya kita berada di daerah urban area ya, di daerah perkotaan. Ini ada 10 jenis, infrastruktur. Silakan teman-teman pilih mana yang, berada di sekitar teman-teman. Nah, usahakan bisa bervariasi aja, misal jangan semua milih public housing gitu misalnya, maaf. Atau jangan semua pilih misalnya, eee, sekolah gitu ya. Dan, ini karena tadi pesannya adalah infrastruktur lingkungan, kita, bisa pilih beberapa di sini ya. Ini untuk, lingkungan pastinya yang berwarna oh tidak semua ya ternyata ya. Yang nomor 4 ini ya jelas ya, untuk, infrastruktur lingkungan ada, water supply system, termasuk di dalamnya ada waduk, reservoir, kemudian mungkin ada perpipaan transmisi dan juga mungkin ada, IPAM ya, instalasi pengolahan air minum atau air bersih dan juga fasilitas, distribusinya ya, misalnya ada perpipaan, ada valve dan juga lainnya, itu termasuk di yang nomor 4 ya. Jadi ini sistem penyediaan air minum ya. Kemudian, tentunya yang nomor 5 mungkin agak sulit ya, mungkin, di Jogja sudah ada, di Jakarta juga sudah ada, mungkin di Semarang masih belum ada ya yang terpusat ya. Yang nomor 5 ini adalah, sistem, penyaluran air limbah ya. Biasanya ini air limbah yang dimaksud adalah air limbah domestik. Jadi dari rumah tangga dialirkan menuju ke IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah yang terpusat. Jadi ini termasuk, ini ada pengumpulannya, jadi dikumpulkan dalam pipa, bisa sistem, terpisah dengan drainase, bisa juga tercampur gitu ya. Kemudian, pengolahan dan juga disposal ini maksudnya mungkin dicas ya, entah itu dibuang di badan air penerima kah, atau mungkin dimanfaatkan misal dengan, penyiraman atau pencucian dan lain-lainnya. Nah ini tapi silakan kalau misalnya ingin, mengamati di daerah masing-masing misal, "Oh tempat tinggal saya di, Jogja Bu," jadi bisa mengamati yang nomor 5 gitu. Kemudian nomor 6 itu ada, sistem
ini ya, municipal solid waste ya. Jadi ini adalah sistem manajemen persampahan kota ya, utamanya. Jadi ini misal, di dekat rumah ada TPS atau mungkin lebih baik lagi TPST. Nah, ini mungkin menurut saya salah satu yang paling mudah ya, mudah diamati, juga nanti teman-teman bisa, membandingkannya dengan, peraturan yang berlaku. Juga kalau misalnya, mentok-mentoknya nggak ada, mungkin bolehlah pengamatan di TPST Undip misalnya ya. Eee, Kemudian ini, eee, kalau misalnya ada TPS Limbah B3 juga boleh gitu ya, di Semarang itu ada beberapa ya. Silakan nanti, boleh di sekitar, tempat tinggal saja agar lebih memudahkan ya. Kemudian, nah ini seharusnya banyak ya, untuk pengendalian banjir, pastinya ada drainase atau mungkin di sekitaran ada sawah gitu ya. Nah, di situ bisa kita lihat, sistem irigasinya seperti apa, itu boleh juga diamati. Kemudian kalau energi dan elektrik sistem saya rasa tidak termasuk dan juga nomor 9 ini juga tidak termasuk. Nomor 10 tidak ya sepertinya ya, tidak termasuk, 11 juga tidak, 12 tidak ya. Kemudian ini sekolah, rumah sakit, eee, kantor polisi, damkar juga tidak, eee, taman itu juga tidak ya mungkin ya. Nomor 1 ini masih bisa masuk seandainya memang, public housing-nya ini, merupakan suatu komunitas terpusat gitu ya, maksudnya ada manajemennya itu kalau saya boleh ya. Tapi kalau misalnya hanya rumah-rumah biasa, mungkin agak kurang menarik ya kita kaji gitu. Jadi nanti, teman-teman silakan pilih, salah satu topik tadi yang saya sebutkan tentang infrastruktur lingkungan ya di sekitar, tempat tinggal atau mungkin, eee, domisili masing-masing gitu ya. Kalau misalnya di tempat tinggal tidak ada apa-apa Bu, nah bolehlah di domisili kalau misalnya ada sesuatu, infrastruktur lingkungan yang menarik untuk dikaji. Sampai di sini ada yang ingin bertanya mungkin? Baik, kita teruskan dulu ya. Nah, ini contoh simpelnya ya, jadi kalau, ini untuk kelas internasional kadang, di negara lain agak sebagian ada yang lebih susah ya daripada di Indonesia, sehingga mereka diperbolehkan untuk mengambil gambar dari Google Earth gitu ya, atau juga, eee, sumber-sumber lainnya, kemudian diamati berdasarkan foto tersebut. Nah, ini karena kita semua ya pastinya ada di Indonesia gitu, sama-sama di Indonesia dan, cukup mudah ya untuk mengakses, fasilitas, di sekitar kita. Jadi dan juga untuk foto-foto saya rasa sangat, mudah ya tanpa harus izin pun tidak masalah, kecuali ada gambar orangnya mohon, disensor gitu ya. Kalau misalnya tidak sengaja terfoto silakan foto orang itu bisa disensor saja. Jadi nanti ini silakan, isi dengan pastinya peta terlebih dahulu ya, teman-teman bisa cerita, tempat tinggal di mana, kemudian, eee, ada fasilitas apa saja, kemudian baru diobservasi satu persatu dan di-assess ya, dikaji gitu. Ini contoh di, public building seperti sekolah, rumah sakit dan lainnya, mungkin ini memang sebenarnya ada fasilitas ya, fasilitas, infrastruktur lingkungan, tapi, eee, mungkin agak lebih susah gitu ya kita akses karena misalnya ke rumah sakit kan kita harus ada izin khususnya gitu ya. Nah, tapi silakan kalau misalnya punya ordal gitu ya atau orang dalam atau mungkin bahkan bekerja di salah satu fasilitas ini, boleh, diamati infrastruktur lingkungannya ya. Contohnya misal
ada, apa namanya, MCK atau mungkin ada IPAL terpadu yang mengolah air limbah domestiknya silahkan. Misal di sekolah ada sistem misalnya punya, TPST sendiri misalnya ya. Jadi mereka mengumpulkan, sampah-sampah yang berharga gitu misalnya, botol plastik atau kertas atau, resource lainnya boleh banget teman-teman amati gitu ya. Nah untuk masalah perizinan silahkan nanti diatur sendiri ya. Kemudian ini contoh taman gitu ya. Nah taman, sekali lagi mungkin kita lebih banyak mengamati infrastruktur lingkungannya, apakah itu sistem drainasenya atau mungkin ada sistem, apa namanya, ada MCK-nya misalnya, kemudian pakai apa, apakah septic tank atau terpusat gitu bisa diamati ya. Kemudian ini, PDAM ya, kalau di Semarang PDAM Tirta Modal. Nah ini memang, pastinya butuh izin khusus ya kalau misalnya, ingin berkunjung ke sini, mungkin agak lebih, complicated di sini ya. Pastinya butuh waktu untuk perizinan yang nggak bisa mendadak. Kemudian ini, IPAL gitu ya, eee, termasuk di dalamnya ada, pengumpulan, kemudian pretreatment dan lain-lainnya. Mungkin ini, kalau di Semarang lebih banyaknya memakai septic tank ya. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman kebetulan dekat dengan IPAL komunal, wah itu menarik banget silahkan bisa diakses atau dikaji gitu ya. Mungkin nggak harus saklek 2 kilometer gitu ya, kalau misalnya teman-teman merasa bisa mengakses dan mudah, silakan diamati gitu ya. Kemudian ini, sistem persampahan misalnya dekat dengan TPS biasa ini ya, bukan TPST pastinya ya. Nah ini silakan boleh diamati, kemudian apa yang harus di-improve atau diperbaiki. Nah itu adalah inti dari, mata kuliah ini. Kemudian, ini quality maksudnya, kajian ya. Jadi asesmen teman-teman pastinya harus dibandingkan dengan, standar yang berlaku ya. Kemudian ini ada sistem drainase atau flood control, ini bisa diamati apakah baik itu kualitas bangunannya kah, atau mungkin kondisi existing-nya, misal, wah ini banyak, sampah, sampahnya dominan apa gitu misalnya itu boleh ya. Atau mungkin di daerah sekitarnya apakah sudah aman gitu ya, sesuai atau tidak, nah silakan diamati. Menurut teman-teman apakah ini terlalu misalnya ini buat channel buatan gitu ya, kanal buatan, apakah sudah sesuai atau ada yang diperbaiki gitu. Dan ini, sistem energi listrik gitu ya, mungkin ini, tidak termasuk infrastruktur lingkungan ya, ini urban infrastructure ya. Ini juga sama, ini juga ya, ini transportasi saya rasa tidak termasuk infrastruktur lingkungan. Baik, mungkin itu saja ya, jadi minggu depan kita diskusikan untuk jadwal yang, kita semuanya nyaman gitu dan, usahakan sudah, siap untuk presentasi ya secara individu, nanti saya acak saja ya. Ini kelas gabungan kan ya? Nanti saya acak, gabung kedua kelas tersebut. Begitu, sampai di sini ada yang ingin bertanya barangkali? Izin bertanya, Bu. Ya silakan. Kalau dari slide-nya itu kan, banyak infrastrukturnya ya. Mhm, Nah, itu berarti dari tugas yang diberikan ini kita mengambil salah satunya saja ya, Bu? betul. Jadi kita ambil, salah satu saja karena radius 2 kilometer kan kemungkinan tidak mungkin semuanya ada ngumpul gitu ya di sekitar kita gitu kan. Jadi silakan, pilih yang memang ada dan mudah diamati begitu, Mas.
Baik, berarti cukup dibuat PowerPoint-nya saja ya, Bu? Iya, Atau cukup seperti apa? PowerPoint saja. Iya, Baik baik baik. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Iya, silakan Mas Krisdianto. Ini fotonya pakai biasa atau harus pakai geotek, Bu, ya, jenis fotonya? Foto biasa kalau saya boleh-boleh aja ya, foto biasa, Oh, dan juga, pastinya yang membuat teman-teman bisa mengkaji lebih dalam lagi gitu. Mau bawa meteran pun boleh gitu. oke. Kasih, Bu. Oke, ada lagi barangkali? Izin Bu, Silakan. apakah nanti PPT-nya boleh di-share Bu biar kami bisa jadi patokan template pengerjaan Bu? Oh, boleh nanti saya share ke Mas Krisdianto ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi barangkali? Baik, saya rasa, karena tidak ada yang bertanya, saya asumsikan sudah jelas ya. Silakan kalau misalnya mendadak terinspirasi ada pertanyaan, boleh banget bisa kontak saya atau via, Mas Krisdianto juga boleh gitu ya. Dan tentunya, kita sangat menghargai kalau teman-teman bisa mengkaji lebih dalam dan juga, penyajiannya menarik dan kreatif gitu ya. Boleh nanti dicampur animasi atau video gitu juga boleh, untuk presentasi, kurang lebih 15 menit saja gitu ya. Jadi ya kurang lebih 15 slide ya kurang lebih ya. 10 sampai 15 lah, maksimal 15 menit. Baik kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akhiri ya kuliah kita pada malam hari ini, terima kasih. Saya stop share dulu ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman semuanya. Oke. Kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin live ya.